Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Selamat pagi, haleluya. Tuhan Yesus Kristus telah naik ke surga untuk jaminan keselamatan kekal kita semua. Dan oleh karena itu, maka kita bersama-sama bersekutu di saat ini, di rumah kita masing-masing, untuk kembali merenungkan dan sekaligus akan terus memaknainya dalam kehidupan keberimanan kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini akan ditata layani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Freddy Balo, Magister Teologi. Jemaat sekalian, haleluya, pujilah Tuhan sebab Dia telah ke surga untuk jaminan keselamatan kekal bagi kita sekalian. Haleluya, pujilah Dia Raja segala raja. Marilah kita berdiri dan menyanyikan dari lagu NNBT nomor 19, Allah besar agung namanya. Jemaat sekalian, marilah kita tabiskan persekutuan ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga saat ini. Ibadah hari kenaikan Yesus Kristus ke surga saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah mengangkat Yesus Kristus ke dalam kemuliaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya, dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Amin. Amin. Ketiga jaya
Jemaat sekalian dipersilakan duduk. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, ya Tuhan. Tetapi sejauh mana kami berusaha untuk menyembunyikan segala dosa dan kesalahan kami. Segalanya telah Engkau ketahui. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Tetapi terkadang kami berlari meninggalkan Engkau. Demikian juga saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami sadar bahwa kami harus memeriksa kehidupan kami. Apakah perilaku dan pola hidup kami yang dahulu tidakkah benar di hadapan-Mu? Karena perilaku manusia yang menganggap diri hebat sehingga melanggar perintah Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Ubahkanlah kehidupan kami supaya kami menjadi baru. Dalam hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu. Buatlah kami mengerti untuk menjaga pola hidup bersih, sehingga terhindar dari virus dan sakit penyakit. Bapa di surga, inilah doa pengakuan dosa kami kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa kepadamu. Gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Inilah pengakuan kami, ya Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1b hingga 2. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat dipersilakan berdiri. Puji-pujian kita kepada Tuhan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas segala bumi. Allah yang telah naik dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Pujilah Tuhan Yesus Kristus di sorga. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dengan tepuk tangan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya
Tuhan menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebagai satu komunitas gerejamu, sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus yang setia. Walaupun kami menghadapi pergumulan dalam segala realitas kehidupan kami, di dalamnya menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kasih sayang Tuhan kami rasakan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menghayati dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini. Tuntunan Romo yang Kudus lewat pewartaan firman Tuhan sangat kami rindukan dan dambakan. Karena lewat perantaran kuasa Romo yang Kudus dalam perenungan firman Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang sebenarnya, yang berasal dari firman Tuhan sebagai kebenaran kami yang sejati. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerjaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terpujilah Kristus atas firman-Nya bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Damai di hati. Hari ini kita boleh bersukacita karena kita tetap merasakan begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebagai satu komunitas gereja, bahkan sebagai warga gereja Masih Injili Minasa, bahkan kita jemaat Gemim Yobel Gerian Weru II bersukacita. Walaupun kita menghadapi pergumulan yang begitu berat,
terlebih khusus menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tetap menyertai dan memelihara kita karena kesetiaan kita untuk tetap berjaga-jaga dan berdoa, karena amanat Tuhan Yesus Kristus itu kita jalani, kita lakukan, dan tetap merangkul kita, tetap melindungi kita, dan menyertai kita sampai saat ini. Saudara-saudaraku, khusus pembacaan kita hari ini tentang Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6 sampai 11 adalah cerita tentang Tuhan Yesus Kristus terangkat ke surga. Namun sebelum Yesus terangkat ke surga, ada pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang yang berkumpul di situ pada saat itu, yaitu, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Itu boleh kita lihat dalam ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku, ternyata murid-murid Tuhan Yesus masih salah paham tentang satu kerajaan yang berfokus pada pemulihan kerajaan Israel secara politik. Karena itu Yesus tidak memberi teguran kepada para murid-murid tentang pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Dan Yesus tidak pula memberi jawaban yang langsung. Itu jelas pada ayatnya yang ke-7. Yesus menjawab bahwa para murid tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Para muridnya tidak mempersoalkan pemulihan kerajaan Israel, tetapi mereka diberi tugas khusus untuk menjadi saksinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menunaikan tugas ini harus mereka terima dari Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Hanya dengan cara demikian maka kesaksian murid bukanlah sekedar ucapan mereka sendiri, melainkan merupakan suatu rancangan Allah. Mereka membawa kesaksian ini tidak saja akan terbatas kepada bangsa Yahudi sendiri, yaitu Yerusalem dan Yudea, tetapi harus dibawa juga kepada penduduk yang beraneka-ragaman di Samaria, bahkan sampai kepada semua bangsa di dunia ini. Dalam situasi yang demikian maka Yesus terangkat ke surga, yang langsung disaksikan oleh para muridnya, dan awan sebagai tanda kemuliaan kehadirannya. Kenaikan Kristus berarti bahwa Dia sudah memutuskan yang kelihatan dengan para muridnya di bumi. Saat kenaikan Yesus ke surga, para murid sedang menatap ke langit. Tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih untuk menyampaikan pesan khusus bahwa suatu kali kelak bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu Ia terangkat, yaitu penuh kemuliaan. Penantian akan kembalinya Kristus secara jasmania merupakan inti iman Kristen. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus terangkat ke surga, mengutus gerejanya ke tengah berbagai macam-macam keragaman, merupakan suatu cara gereja di dunia ini untuk menceritakan tentang dan memberitahukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan Allah telah kerjakan melalui Yesus Kristus. Gereja diberikan kuasa Roh Kudus untuk melaksanakan tugas panggilan yang sudah dipercayakan kepadanya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Gereja tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Walaupun gereja berada di dunia, tetapi gereja harus membarui dan dibarui. Gereja diutus juga
dalam berbagai keragaman suku, agama, dan golongan, serta warna kulit yang berbeda-beda. Gereja harus bersaksi, seperti jika orang Kristen berdoa dan ada orang yang hadir dari golongan agama lain, maka doa tersebut harus ditutup dengan nama Yesus Kristus. Kuasa yang sama sudah diberikan kepada para rasul, maka kuasa Roh Kudus itu pula yang menguatkan kita untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua berkomitmen sebagai komitmen iman yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa apapun pergumulan yang kita hadapi, apabila kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, pasti semuanya akan teratasi. Tuhan Yesus naik ke surga. Di sini mau menunjukkan tentang kuasa Tuhan Yesus melebihi dari kuasa yang ada di dunia ini. Dia telah menghardik segala sesuatu. Angin ribut menyembuhkan orang sakit dan lain-lain sebagainya. Dan kita mengimani dialah yang akan menghardik pergumulan yang kita hadapi, yaitu pandemi virus COVID-19. Sebagai gereja, kita mempunyai suatu keterbatasan dalam melangkah. Tetapi ini adalah merupakan bagian yang harus kita lakukan. Dalam segala keterbatasan, tetapi kasih Allah tidak terbatas, tetap merangkul kita bersama-sama di pelukan tangan kasih mesranya. Dan kita meyakini inilah yang menguatkan kita, gereja Tuhan, gereja Masih Injili Minasa, bahkan kita yang ada di Jemaat Gemim Jobel. Pada hari ini juga kita boleh merayakan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Sebagai kaum laki-laki, bagaimana kita menghargai peran wanita kaum ibu dalam menjalankan tugas pelayanan yang ada, mendampingi kita bersama-sama untuk mendidik, mengarahkan, membesarkan anak-anak. Boleh hidup bersama dengan kita dalam doa, dalam permohonan ucapan syukur, karena kasih Allah tetap menyertai dan melingkupi kita. Saudara-saudaraku jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sisi yang lain kita mengucap syukur kepada Allah bahwa Allah tidak membiarkan kita. Walaupun kita mempunyai pergumulan ekonomi, mempunyai pergumulan pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi sampai saat ini kita tetap dimenangkan, kita tetap dilindungi, dan berkat-berkat Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Sambil kita berharap agar senantiasa keberkatan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap melingkupi dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, baiklah dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi persembahan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 222B. Sujud
Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama berdiri. Kita mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman Nisia Konstantinopel. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sekekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerjaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan duduk kembali. Marilah kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di hari yang indah mulia ini. Di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebagai orang yang percaya kami mengimani, Engkaulah Tuhan yang tetap setia melindungi kami. Kami boleh melakukan segala bentuk karya kami sebagai umat-Mu walaupun menghadapi pergumulan pandemi COVID-19. Walaupun ibadah kami masih dilakukan di rumah-rumah kami masing-masing, dalam persekutuan keluarga kami, tetapi kami tetap merasakan pertolongan Tuhan. Sertai dan berkati kami sebagai gereja Masih Injili di Minasa, terlebih khusus Gereja Masih Injili di Minasa Gemim Yobel, Girian Weru II, yang tetap melayani seorang akan yang lain berdasarkan kasih Kristus. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tiliklah kami semua, seluruh komponen jemaat kami, badan pekerja majelis jemaat, seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 22, bahkan seluruh anggota jemaat yang tetap peduli dan tetap beribadah dan tetap berpartisipasi aktif, sehingga jemaat semakin teguh dalam iman. Kuatkan kami ya Tuhan dari segala kelemahan kami. Mampukanlah kami untuk melaksanakan misi-Mu yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah kami beri, dan berkati juga kami yang mengelola persembahan ini demi kami melanjutkan amanat Yesus Kristus di dunia ini. Kami mau berdoa bagi pemerintah negara dan bangsa kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, tim medis yang tetap melayani di masa pandemi ini. Karuniakanlah bagi kami semua hikmat dan kebijaksanaan, keamanan dan ketentraman, terlebih khusus kami yang ada di Kota Bitung ini. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerjaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, baiklah kita akan mengakhiri ibadah keinikan pada saat ini. Untuk itu jemaat disilakan berdiri. Kita menyanyi Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Jemaat sekalian, marilah kita menerima berkat. Maranatha, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sehat, shalom. Selamat Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dengan menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus,
Maka badan pekerja majelis jemaat dan majelis jemaat yang bertugas saat ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Freddy Balo, Magister Teologia, dan seluruh penyelenggara ibadah yang telah melayani saat ini, dan khusus kepada seluruh wanita kaum ibu. Selamat merayakan Hapsah WKI Gemim. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.